Kira-kira yang bakal dapat kartu merah pertama siapa ya? Nggak ada yang nebak di opening match. Ini bukan cuma 1, 2, 3 lagi kartu merah ya. Gue dimaki sama fans Ronaldo ketika gue bilang kalau Portugal mau juara ya Ronaldo-nya dicadangin gue bilang. Ada satu foto di mana pemain Prancisnya pada baris, Mbappe nggak ikutan. Dia bareng sama Macron. Dan Prancis punya sejarah meltdown di Piala Dunia karena masalah ego. Nggak ada Minamino. Terus Wataru Endo baru aja diberitakan cedera dan dia pensiun dari timnas. Oh dia pasti Jepang berat. Menurut gue sih nggak ngaruh ya. Ada beberapa tanda tanya kayak itu Jordan Henderson ngapain dibawa gitu kan, apakah mau jadi motivator doang kalau ganti gitu kan. Ini akan flop. Argentina gue. Piala Dunia 2026 resmi dimulai semalam. Meksiko sebagai tuan rumah, 1 dari 3 tuan rumah, berhasil menang dari Afrika Selatan. Sudah bersama saya, ini ada fans Jepang yang yakin banget ngalahin Belanda kayaknya. Jepang ngalahin Belanda, oh kalau itu mah tidak terlalu mengherankan. Tidak terlalu herankan. Ada Bang Pangeran Syahad, terima kasih Bang udah hadir di episode Thank pertama. you udah diundang. Jadi ini liputan sport spesial dari Piala Dunia. Kita akan bahas-bahas soal Piala Dunia. 3 kartu merah Bang Mange Ya. di match pertama ini. Jumlah kartu merah yang sama dengan Piala Dunia sebelumnya. Dari kemarin ya. Iya. Memang ketegasan wasitnya atau memang ada kontroversial? Kayaknya di yang kartu merah terakhir itu kartu merah nggak ya? Kartu merah terakhir itu yang di Meksiko karena dia last man kan. Last man kan. Yang kartu merahnya Afsol juga last man juga kan? Last man juga, yang pertama kan? Ya, yang kedua dia nampol. Menurut gue sih tidak terlalu kontroversial ya, karena walaupun ada yang bilang mungkin harusnya nggak nyampe kartu merah, tapi itu juga bisa dijustifikasi. Itu make sense lah. Dan wasitnya menurut gue sih ya, dia walaupun orang bilang apakah kartu merah mengubah jalannya pertandingan, kan nggak juga, karena Meksiko udah unggul dan mereka juga ngontrol jalannya pertandingan lah. Tapi kemarin tuh gue ngobrol sama beberapa temen bilang bahwa kira-kira yang bakal dapat kartu merah pertama siapa ya? Nggak ada yang nebak di opening match kartunya. Ini bukan cuma 1, 2, 3 lagi kartu merah ya. Pertandingannya sendiri sebenarnya menurut gue sih agak timpang sih. Plus kita yang nonton di sini subuh-subuh ya, jam 2, 3 pagi kan agak kurang asik sebenarnya menurut gue. Meksiko kontrol pertandingan iya, tapi minim serangan juga sebelum gol kedua. Tapi lo bisa lihat kan selebrasinya si siapa, Raul Jimenez kan ini sangat emosional. Karena dia 4 Piala Dunia. Baru gol pertama kali sekarang kan soalnya kan gitu. Jadi ya tuan rumah menang dan berperforma bagus tuh selalu bagus buat mood pertandingan di turnamennya sih. Tapi gue suka sama stadionnya sih Bang. Lu merasa? Iya, Azteca. Azteca itu kan salah satu kuil dan katedral sepak bola gitu. Harusnya final Piala Dunia itu di Azteca, bukan di Jersey. Harusnya di Azteca. Ini a proper football stadium soalnya kan. Dan banyak sekali momen-momen legendaris dalam sejarah Piala Dunia itu terjadinya di situ, di Azteca. Pele di situ, Maradona di situ. Siapa lagi gue lupa. Pokoknya banyak momen ikonik Piala Dunia itu terjadi di stadion itu gitu. Dan Azteca itu kan kapasitasnya tuh mirip-mirip kayak GBK deh. Jadi gede, 82.000 kalau nggak salah. Tapi itu udah dikecilin. Tadi 100 ribuan, udah dikecilin. Tadinya itu 100 ribuan lebih lah. Tapi kelihatan memang lebih modern, tapi vibes-nya tuh dapat gitu. Vibes-nya dapat, dan ya dari antara 3 negara tuan rumah Piala Dunia ini kan yang beneran fanatik bola kan Meksiko. Ya kan? Yeah. Amerika sama Kanada kan enggak gitu. Yeah. Dan lu bisa Kanada lihat, hoki mungkin ya? Kanada ice hockey, Amerika apapun selain bola pokoknya. Iya, tapi vibes-nya kan gila kan, gokil kan. Antusiasmenya luar biasa, dan satu hal yang selalu gue tonton dan gue tunggu tiap kali Piala Dunia itu adalah dengerin national anthem-nya Meksiko. Menurut gue tuh one of the best national anthem in sports ya. Oh iya? Iya menurut gue. Gue sih Spanyol sih. Spanyol tuh lebih gitu. Mewah gitu. Spanyol tapi gak ada lirik ya kan? Gak ada liriknya, cuma melodi aja. Biasanya fansnya cuma dada doang kan. Cuman ya mungkin karena dulu gue suka pas kecil nonton tinju. Kan suka ada petinju Meksiko kan. Udah gitu sebelum mereka tanding kan jadi lagu bangsa kan. Itu udah familiar, dan lo bisa lihat kan bagaimana ya gila sih. Kan di antara Meksiko, Kanada sama Amerika kan sebenarnya yang dianggap paling apa ya, mau dibilang miskin juga nggak miskin sih, negara yang kaya Meksiko. Cuma kan berkembang lah. Amerika sama Kanada kan menganggap dirinya lebih superior kan dibanding Meksiko kan. Dan dengan segala macam momen isu-isu sosial, isu-isu imigrasi misalnya, bisa lihat pride orang Meksiko kan luar biasa ya. Dan pasti suasana fans yang timnas main di Meksiko
sama yang main di Amerika sama Kanada pasti beda, Bos. Beda kan ya? Gue udah lihat hari ini pagi ini video-video viral orang-orang Korea di Guadalajara tuh udah pada beredar kan. Mereka tuh having fun tuh loh. Having fun. Ada yang apa namanya? Ada yang mau masuk stadion bawa tequila tapi nggak bisa masuk kan ke stadion kan. Jadi dihabisin di luar bareng sama orang lokal gitu kan, rame-rame gitu. Jadi Korea sama orang Meksiko yang blending. Gue sih nggak bisa begitu lihat itu kejadian di Amerika ya. Beda kultur mungkin ya? Beda kultur sama ya lo kalau lihat gimana penerimaan Amerika selama ini baik dari segi pemerintahnya, dari segi masyarakatnya kan, sama yang berbau asing kan, non Amerika kan ya agak kurang ya gitu. Dan itu kan pasti juga kelihatan lah ntar. Ya lo kebayang aja ntar ada contoh yang gue tadi baru inget, ada pertandingan Arab Saudi lawan Cape Verde di Houston. Houston tuh di Texas. Lo bisa kebayang kira-kira Arab Saudi sama Cape Verde di Texas. Kira-kira masyarakat lokalnya gimana? Kita kan kebayang, come on man. Tapi melihat Meksiko memang kemarin layak menang ya, memang ya dari secara permainan. Ya. Walaupun sebetulnya kualitas pemainnya nggak banyak pemain yang main di Eropa mungkin ya. Selain dari Raul kan kayaknya ada beberapa yang main di Eropa. Cuman memang bukan nama-nama mentereng kayak dulu zaman Rafael Marquez, Chicharito. Vela masih di Arsenal. Iya, Vela itu dulu lama banget ya. Bahkan yang model-model kayak Hirving Lozano aja udah nggak masuk ke gini kan, udah nggak masuk kan. Iya, cuman timnya sih balance. Cuman ada satu nama pemain yang diomongin sama semua orang gitu. Masuk kemarin pas kebetulan semalam gue nobar di rumahnya Dubes Meksiko, jadi orang Meksikonya kan. Semua orang ngomongin soal satu pemain muda mereka, Gilberto Mora. Kemarin main jadi pemain pengganti dia. Umurnya masih 17, pemain termuda di Piala Dunia ini di antara semua perlombaan negara kan. Kemarin sih dia agak kurang kelihatan ya karena nggak fit, tapi dibilang this is the next big thing dari Meksiko, semua orang ngomong gitu. Yang mengecewakan tuh Afrika Selatan sebenarnya. Menurut gue Afrika Selatan ya dilihat dari skuad pemainnya memang nggak ada yang gimana-gimana banget. Banyak yang main lokal ya. Main lokal juga. Cuman ya mereka sih menurut gue finish peringkat 3 aja gue nggak yakin di grupnya. Padahal ini pembukaan pengulangan di 2010 ya. Kalau 2010 kan Afrika Selatan yang jadi Shabalala. Korea Selatan juga tadi pagi main jam 9 pagi ya. Aneh banget ya. Biasanya kalau Piala Dunia jam 11, jam ini jam 9 pagi tapi Korea Selatan juga menang dari Ceko. Gue kan nonton pertandingannya. Gue selalu nonton pertandingan tim Asia Timur, tapi kalau Asia Barat gue kayak kurang suka nonton. Asia Timur gue nonton. Jadi gue nonton Korea. Surprisingly Korea mainnya bagus banget. Gue agak kaget juga lihat Korea main kayak gitu ya. Karena Korea mainnya kayak Jepang gue lihat sih soalnya. This player tadi bikin gol pertama, Huang siapa namanya? Gue lupa. Nomor 6. Gila keren banget bos. Kayak Iniesta main itu. Di match ini ya, gue jujur aja gue nggak pernah lihat dia main sebelumnya. Dia mainnya tuh di Belanda kalau nggak salah ya. Di mana dia main? Iya kalau nggak salah dia main di Liga Belanda. Terus dia bener-bener ngatur tempo pertandingan. Bener-bener dia hits the heartbeat of the team. Even sebelum dia gol dia pemain terbaik di ini. Di antara semua pemain Korea tadi gitu. Even lebih bagus daripada Son tadi pas main kan. Gue surprise lihat mereka main kayak gitu. Cekonya sih bener-bener kayak ini kebanyakan nonton Arsenal gue rasa kenapa. Iya enggak soalnya kan lemparan ke dalam kan. Ceko punya beberapa pemain Premier League kan. Yeah. Bukan cuma lemparan ke dalam, gol keduanya yang dianulir gara-gara offside. Yeah. Itu free kick sama disundul juga boleh ya kan. Si Soucek kan? Iya Soucek. Pemain West Ham. Iya pemain West Ham pakai Premier League kan gue bilang kan. Iya. Jadi chance mereka cuma dari situ doang sebenarnya. Tapi memang selalu berbahaya tiap kali mereka dapat bola mati ya. Tapi Korea gue very surprise. Dan striker mereka yang ngegolin gol kedua tuh, gol keduanya Korea yang menang itu strikernya Besiktas kalau nggak salah. Gol banyak banget itu di main Liga Turki. Dan gue tuh selalu suka lihat pemain depan Asia yang bisa bersinar di Eropa. Jarang kan soalnya kan. Kan kalau pemain tengah banyak gitu kan. Back sayap tuh banyak gitu kan. Sekarang back tengah udah mulai banyak juga. Tapi kan striker tuh itu jarang kan orang Asia bisa ini di Eropa. Dan itu menurut gue Korea yang tadi gue agak kaget karena biasanya Korea tuh selalu underwhelming ya kalau di Piala Dunia ya. Kayak kemarin pas di Piala Dunia 2022 baru di match terakhir kan mereka menang lawan Portugal itu. Tapi di Piala Dunia sebelumnya juga underperform. Yang ini very very good menurut gue. Oke, Bang, kalau misalnya lihat kan dari segi jumlah tim yang mengikuti kan 48 ya, sebelumnya 32 kan. Ini akan lebih menarik gak sih?
Karena kan sebetulnya kalau kita ngomongin UCL lah mungkin formatnya diubah menurut gue jadi lebih atraktif, jadi lebih kompetitif gitu. Menurut gue sih kurang suka sama 48 tim ini kebanyakan. Menurut gue 32 itu udah Pas. the best, udah pas. Kalau Piala Dunia terakhir di Amerika itu kan 94 itu timnya 24 soalnya. Oh, lebih ketat lagi tuh. Iya cuman gini, ketika ada peringkat 3 terbaik, jadi lo peringkat 3 masih bisa lolos, itu itu kan mengurangi level apa namanya bahasa Inggrisnya tuh jeopardy-nya. Jadi yang bisa bikin lo gagal itu kan jadi berkurang kadar bahayanya kira-kira gitu lah. Karena lo masih bisa lolos sebagai peringkat 3 gitu. Ini sebenarnya sedikit mengurangi kesengitan pada waktu group stage ya. Jadi akan banyak tim yang cukup menang sekali buat lolos. Iya. Iya gitu sih. Padahal kalau masih 32 tim yang udah menang sekali ya belum tentu lolos gitu. Ini in the sake of lu mengakomodir lebih banyak negara berpartisipasi atau sebetulnya apa sih atau lebih ke komersil? Komersial lah. Yang namanya FIFA yang dipedulin pasti cuma soal komersial. Tapi kalau komersil kan banyak juga match-match yang kita lihat kalau di group stage paling 1 2 3 yang pertandingannya serunya gitu. Tapi kan berarti more contestants, more matches, more TV rights. Buat di lokal mereka. Ya bakal dari seluruh dunia gitu. Itu dia sih. Jadi semakin banyak katalog jualannya aja. Kalau dibilang ini, cuman kalau di sisi lain ya, gue sih seneng karena ini memberikan exposure dan kemampuan partisipasi bagi negara-negara yang mungkin ya nggak akan dapat tempat kalau cuman 32 kan. Negara kayak kita lihat di Asia ya, kayak Jordan atau kayak Uzbekistan gitu ya belum tentu mereka lolos Piala Dunia ya kalau misalnya kita nggak kurang. Bahkan peluang kita pun juga jadi tambah lebih besar ya. Peluang kita ya lebih besar, ya. Cuman yang gini, itu bagus buat negara-negara ini, tapi apakah untuk level competitiveness-nya, gue agak sukar melihatnya ya. Mungkin aja, mungkin bisa salah, tapi mungkin cuma 1 atau 2 negara lah yang kira-kira bisa apa mengejutkan ya. Tadi gue sudah sebut Uzbekistan misalnya, itu mungkin salah satu negara yang gue pengen lihat juga sih mereka main. Gue rasa mereka bisa cukup bicara lah, gitu. Cuman kalau kayak, ya sorry ya, kalau kayak Curaçao gitu. Ya, Curaçao match pertama lawan Jerman ya kalau nggak salah. Iya gitu. 2002 Jerman. Coba lihat jadwalnya tuh kayak lawan Jerman ya? Kalau nggak salah lawan Jerman. Hari Senin atau Selasa gitu. Apa yang lu akan lihat? Ya akan dulu 2002 gue inget Jerman lawan Saudi. Saudi yang begitu perkasa di Asia ya, Saudi. Itu menang apa? 8-0 apa kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah, iya bener. Kenapa Jerman lawan Curaçao? Bentar, itu opening match-nya Jerman. Iya, jadi di tahun 2002 Jerman lawan Curaçao, Jerman lawan Saudi. Kalau nggak salah Jerman menang 7-0 atau 8-0 lah. Gue lupa. Di tahun segitu ya. Ini lawan Saudi yang udah luar biasa ya. Ya dengan segala hormat kepada Curaçao, ya mereka pasti akan satu mereka sih bangga dan seneng lah main di Piala Dunia kan. Tapi Jerman ngelihat itu ya, gue punya kesempatan nih. Siapa saya kira Dennis Undav gitu mau jadi top scorer Piala Dunia. Gue gol sebanyak-banyaknya ke Curaçao kan. Tapi ada juga beberapa hal yang baru kan di Piala Dunia ini selain tadi jumlah kontestannya meningkat, juga ada peraturan yang seperti lo harus 5 detik ya. 5 detik throw in, iya. Lalu juga pergantian pemain harus lebih cepat, kalau nggak lo nggak bisa masuk 1 menit. Iya. Kemarin tuh yang lucu ini, pemain Afsel bingung ketika wasit menjelaskan VAR-nya. Ada klip-klip yang viral itu pemainnya pada bengong kayak bingung lo ngomong apa gitu. Iya. Bahasa Inggrisnya agak ini. Karena ya agak susah dimengerti. Agak susah. Gue juga agak susah untuk mengerti gitu pas dia ini kan. Yang gue ngerti cuma indirect free kick, red card. Iya. Awalnya malah gue bingung itu red card buat siapa tuh. Iya kan. Tapi ya banyak regulasi yang dicoba sama FIFA. Ya tadi lo bilang soal throw in dan bola mati itu harus cepat-cepat, ya gue sih setuju aja ya. Karena kan salah satu kritik terbesar adalah waktu bersih bermain yang actually bola in play-nya kan di pertandingan Liga Eropa itu dikit banget kan. Dari 90 menit mungkin cuma 60 menit kali bola in play gitu. Sisanya ya gitu buang-buang waktu lah, atau ya orang kan kalau ngambil throw in aja kadang-kadang bisa maju mundur gitu kan. Ya, jadi itu menurut gue sih perkembangan yang ini ya, yang bagus. Kemarin gue sempat lihat, tapi gue nggak tahu apakah ini juga di-enforce sama FIFA di Piala Dunia kali ini, mungkin aja enggak. Itu soal hal yang paling gue benci di Premier League. Soal apa ngerubungin kiper pas corner. Apa yang salah sih dengan itu? Salah loh bos. Nggak. Tapi itu nggak ada foul yang dilakuin. Itu harusnya foul, harusnya. Itu harusnya foul. Gini, kalau yang gini kan
kiper itu kan lo kan punya special treatment. Lo kan nggak boleh diganggu dalam Yes. konteks ini. Ini adalah pengertian tradisional soal fungsi kiper kan, gitu kan. Nah, kayak misalnya kalau bolanya 50-50, kiper nangkap bola, kesenggol, itu pasti foul. Setuju. Pasti foul. Nah, bedanya sama itu apa kan? Tapi kalau misalnya lu dikerubungin kan nggak ada kontak langsung, nggak ada kontak yang disengaja loh. Nah, gini, itu memang secara regulasi, secara peraturan memang nggak ada kan. Cuman itu kan sama spirit. Makanya gue merasa sooner or later itu bakal di outlaw, bakal dilarang pasti. Tapi batas larangannya gimana ya? Akan jadi sulit lah bang. Kalau misalkan kiper sedikit disenggol aja foul, ya susah lah. Dia kan dibatasi ruang ya, dibatasi ruang untuk bergerak gitu kan. Kalau itu dilakukan kepada pemain belakang, kepada back gitu, itu sih menurut gue sih sah-sah aja. Itu kayak kalau lo main basket atau main American football kan blocking gitu kan. Tapi kalau kiper gitu, dia kan dia kalau dia diganggu seperti itu, ya menurut gue sih itu jadi mengurangi, gue tidak bilang fair play ya, tapi menurut gue itu ada satu elemen di mana kiper ini harus diprotek yang hilang gitu. Lagi-lagi itu kan tergantung interpretasi wasit sebenarnya. Ya, dan juga interpretasi si lawmaker-nya yang bikin peraturannya. Tapi sih gue merasa di level Piala Dunia sih harusnya sih nggak ada yang berani kayak gitu sih. Menurut gue sih bakal di-treat sama wasit ya. Karena pemain Arsenalnya mencar semua. Bukan Bang, Piala Dunia ini lu dukung siapa ya? Lu jagoin siapa? Inggris tentu saja. Secara gue selalu dukung Inggris karena banyak alasan. Sama yang kalau gue dukung karena gue pengen lihat maju ya ini Jepang. Gue merasa Jepang itu adalah cahaya Asia buat sepak bola. Cahaya Asia dari sepak bola. Jadi iya benar. Ini gue ngomongin Jepang dulu ya. Kalau yang Inggris tar aja lah. Jepang itu kan sebagai negara Asia nih. Ya. Sama kayak kita negara Asia kan. Yang sebenarnya secara fisik nggak beda jauh sama kita dulu. Kalau sekarang sih mereka udah banyak yang badannya gede-gede ya. Ini adalah contoh bahwa ketika sepak bola bisa bina dilakukan dengan benar dari berbagai macam aspek sepak bolanya, pembinaannya, bisnisnya, komersialnya dan lain sebagainya, ya lo bisa jadi sebuah timnas yang bagus banget gitu. Dan mereka bisa dengan yakin ya, bilang bahwa by 2050 Jepang mau juara dunia. Gitu. Itu mereka bilang gitu. Kalau kita kan dari dulu cita-citanya adalah mau masuk Piala Dunia, ya kan. Jepang itu cita-citanya udah, dan mereka bisa nentuin tahun maunya kapan, sebelum 2050 atau paling lambat 2050 juara Piala Dunia. Dengan skuad yang sekarang, karena kan kalau nggak salah ke Piala Dunia dengan hasil yang tidak terkalahkan kan. Tim pertama yang lolos ke Piala Dunia selain tuan rumah, yang di seluruh dunia. Betul. Akan semakin dekat nggak dengan mimpi itu? Gue merasa gini. Banyak orang yang meragukan Jepang, ada orang-orang yang menurut gue casual. Kalau gue tuh nonton Liga Jepang tiap weekend. Jadi gue bisa lihat sampai sekarang. Soalnya gratis bos. Gratis nonton Liga Jepang di YouTube tuh gratis. Dibikin sama J-League ya, gitu, free deh. Jadi lo nonton aja nanti ketika musim udah mulai kan. Jadi gue menikmati dan gue tahu banget betapa teknikalnya permainan mereka untuk level-level pemain yang main di Liga Jepang yang dianggap tidak cukup bagus buat main di Eropa kan. Atau belum lah, karena mereka masih muda gitu. Gini, gue kalau lihat Jepang itu, kalau tim lain kan mungkin ada yang kemampuan passingnya ada yang 9, ada yang 8, tapi ada yang 3, ada yang 4 gitu kan. Jepang itu menurut gue semua pemainnya minimal rating passingnya tuh 7 menurut gue. Karena semua orang bisa passing. Semua orang bisa passing. Gitu. Elemen dasar dari sepak bola? Elemen dasar dari sepak bola gitu. Nah, jadi ketika ada orang yang bilang bahwa ini nggak ada Mitoma, ya, nggak ada Minamino. Terus Wataru Endo baru aja diberitakan cedera dan dia pensiun dari timnas. Ya. Ini kan mungkin 3 pemain Jepang yang paling terkenal lah buat orang awam gitu kan. Oh ini pasti Jepang berat. Menurut gue sih nggak ngaruh ya. Kenapa? Karena menurut gue mereka tuh dari satu ke pemain lainnya tidak terlalu banyak jauh berbeda. Kecuali mungkin yang agak istimewa tuh memang Mitoma sih. Ya, karena dia punya kemampuan one on one dribble yang oke lah. Tapi itu juga bukan satu hal yang gimana-gimana banget gitu. Dan yang paling penting adalah kemampuan kolektif sama gameplay mereka secara tim. Mereka itu kan pikirannya selalu passing first kan. Selalu gimana pass. Malah kadang-kadang bagi kebanyakan orang termasuk gue juga kadang-kadang lihat mereka kebanyakan passing. Ketika harus selalu shoot lo masih passing gitu. Nah, salah satu kelemahan terbesar Jepang itu kan adalah selama ini kan nggak punya target man, nggak punya number 9 kan. Sampai dibikinin anim tuh, Blue Lock kan, buat nyari striker yang egois yang bisa bikin gol gitu. Sekarang mereka punya bos. Ayase Ueda.
top skor Eredivisie, Oh, Ueda tuh main di Feyenoord oke. gitu. Dia top skor Eredivisie, 20 berapa gol ya. Dan Tapi kalau kan era divisi liga berapa ya Eropa, Bang? tapi sebelumnya nggak pernah ada pemain Jepang Oke. di Liga Eropa gitu yang benar-benar goal getter, nggak ada. Lo kalau lihat semua pemain Jepang yang on top of your head ya, pasti nggak ada yang striker. Kecuali mungkin Okazaki dulu di Leicester. Tapi kan Okazaki bukan goal Sayap getter yang juga golnya dia. banyak gitu kan, enggak. Dia kan work rate ya kan. Jepang tuh nggak pernah punya predator dalam kotak penalti gitu, nggak pernah punya. Apakah itu yang membuat akhirnya Jepang sulit untuk bisa Menurut gua salah satu faktornya iya. atau karena nggak ada pembeda, Bang? Karena kalau kita lihat tim-tim yang juara, Argentina punya Messi, Spanyol dulu punya David Villa atau Torres mungkin. Jepang karena tadi lu bilang rata semua, jadi nggak ada yang menonjol dan nggak bisa jadi pembeda gitu. Ya pada akhirnya kan sepak bola soal siapa yang bikin gol lebih banyak kan. Problem Jepang tuh selalu soal bikin gol. Build up play-nya selalu, menurut gue bahkan dibanding sama negara Eropa ya, mungkin yang masih lebih bagus mungkin siapa? Spanyol mungkin. Ya, atau Perancis mungkin ya. Tapi bagi negara Eropa, lo ngomongin passing build up play-nya Jepang itu lebih bagus. Lebih bagus menurut gue, bagus banget Jepang tuh kalau main. Nah, karena sekarang mereka udah punya satu striker yang harusnya, semoga sih nggak flop ya. Karena biasanya orang kalau main di Liga Domestik tuh pas masuk Piala Dunia tidak sejago itu kan. Karena ini momentum kan, dan Iya. juga sebulan juga. Iya. Gitu. Nah, cuman itu sih gue, dan lo kalau lihat kompilasi gol si Ueda itu main di Feyenoord, itu bener-bener nomor 9. Bener-bener nomor 9, bener-bener sundulan, gol oportunis. Positioningnya jago banget ini orang. Jepang nggak pernah punya beginian. Makanya ketika itu dikombinasikan dengan pemain-pemain lainnya, si pelatih Jepang itu, Hajime Moriyasu tuh bahkan bilang bahwa target kita di Piala Dunia kali ini adalah challenge for the title. Challenge for the title. Challenge for the title. Grupnya tuh Jepang grup sama siapa ya? Jepang sama Swedia, sama Belanda, satu lagi sama, gue lupa tuh lagi siapa. Oh, lumayan juga itu. Swedia kemarin lolosnya juga nggak Juara meyakinkan. grup menurut gue Jepang. Juara grup Jepang menurut gue. Iya. Kalahin tim Kochi itu Belanda. Ya iyalah. Gitu. Terus di sisi lain ya, menurut gue pemain Jepang yang paling penting itu justru pemain-pemain yang mungkin bagi banyak orang tidak begitu mereka inget ya. Misalnya Daichi Kamada tuh di Crystal Palace, atau Tanaka di Leeds itu kan. Ini pemain-pemain gelandang-gelandang ini yang punya energi gitu ya, punya energi, dan physically mereka tuh setara pemain Eropa, 180 ke atas lah ini ya. Itu menurut gue jadi satu yang bikin beda Jepang dibanding dengan yang dulu ya. Dan juga back-backnya sih. Dulu lagi-lagi lo ngomongin pemain Asia itu kan, ngomongin pemain Jepang itu lo yang lo inget kan cuman yang model kayak Nakata. Iya, Nakata. Ya, model kayak Shinji Ono, ya. Shunsuke Nakamura. Yang badannya kan ringkih-ringkih semua itu kan, ya kan. Sekarang ya udah nggak kayak gitu. Sekarang udah nggak kayak gitu, dan mereka kan di antara squad Jepang ini cuma 3 yang main di J League kan. Sisa main di Eropa semua gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka ya kualitasnya tuh levelnya ya setara sama negara tier 2 Eropa lah. Setara sama negara tier 2 Eropa. Dan lo lihat perkembangan mereka di tiap Piala Dunia, 2022 mereka kalahin Jerman sama Spanyol. Lagi-lagi sama Kroasia kalah di penalti, dan itu menurut gue gara-gara naif lah. Belgia lawan Jepang hampir kalah kan 2-0. And then Jepangnya naif pula gitu kan. Nyerang mulu. Counter. Karena counter kalah 3-2 menit-menit akhir. Jadi the recipe and the ingredients ya, bahan-bahannya itu udah dari situ semua. Tinggal ngolahnya. Tinggal ngolah, dan saya pasti butuh luck lah di situ ya. Pasti butuh luck. Nah, cuman gue tidak kaget ketika pelatihnya bilang kita mau challenge for the title. Sekarang gue sih gak kaget ya. Ya, lihat Belanda juga sebetulnya nggak gitu bagus ya di squadnya musim di Piala Dunia kali ini. Belanda, gue bilang sama coachnya, Belanda tuh terakhir kali jadi tim bagus kapan sih? Udah lama. Ya 2010 sih. Udah lama 2010, dia. Dan Belanda 2010 masuk Piala Dunia, emang mainnya kayak Belanda enggak kan? Tapi secara squad memang banyak pemain yang jadi tumpuan di klub-klub besar waktu itu kan. Iya, cuman gaya mainnya bukan gaya main Belanda gitu. Orang isinya Nigel De Jong isinya kan. Kan isinya gitu kan. Nigel De Jong, Van Jawa yang Van Bommel. Bommel, Iya kan, itu kan tukang jagal semua isinya kan. Iya. Iya, jadi ya, dan sekarang lo lihat skuad Belanda ya dibanding sama yang tahun segitu ya jauh lah. Apalagi emang tahun 90-an lebih jauh lagi. Dan Belanda tuh nggak ikutan Eropa berapa musim ya? 2 ya? Absen kan di kemarin? Absen ya. Enggak dong.
Apa sih? Pas Euro. Euro, iya Euro. Euro kalah sama Inggris kan di semifinal. Pildun? Pildun dia 2022 Kayak ikut. sempet Di Piala Dunia sebelumnya kalau sih. 18 ya? Iya, kalau nggak salah ya. Kalau Inggris gimana bang? Menurut lu apakah Inggris dengan rentetan kemarin kan semifinal terus juga masuk babak final di Eropa, apakah sudah melewati peaknya di angkatan ini? Belum sih, belum dulu. Ini angkatannya udah ganti lagi pemain-pemain ini. Makanya artinya memang angkatan kemarin itu udah peaknya memang udah sampai sana. Sebenarnya sih belum ya, karena apa namanya, ya gue melihat kemarin itu yang udah peak itu Southgate dan ininya dan taktiknya dia lah. Thomas Tuchel itu kan menurut gue lebih agresif. Ya. Dia tidak akan sepasif Southgate. Dan kalau media Inggris bilang kemarin pas lawan Costa Rica itu ya walaupun lawannya Costa Rica ya, itu adalah si Tuchel nurunin itu starternya dia nanti pas lawan Inggris pertama lawan Kroasia. Gitu. Dan game mainnya memang lebih pressing, lebih agresif. Menurut gue sih ini squad yang balance. Memang ada beberapa inilah ya, ada beberapa tanda tanya kayak itu Jordan Henderson ngapain dibawa gitu kan? Apakah mau jadi motivator doang ruang ganti gitu kan? Tapi memang butuh nggak sih bang? Ya butuh, cuman kan Karena nggak ada pemain senior di timnas Inggris sekarang. Harry Kane. Ya Kane 1. Kane, siapa lagi ya, John Stones, gitu kan. Declan Rice. Declan Rice belum lah, belum selesai dari itu nggak sih? Gue nggak ngerti sama fans Arsenal ini memang. Kalau di Arsenal pemainnya bilang bagus gitu kan, begitu main timnas Inggris bilang masih belum. Nggak ngerti. belum sematang itu loh menurut gue untuk jadi. Cuma kan leadership itu kan bukan lihat umur lah, leadership kan. Kematangan kan? Iya itu kan bukan. Dan dia kan kapten Arsenal kan. Iya. Iya kan udah dengan sendirinya dia ini udah. Vice captain. Leadership ya. Dia vice captain ya. Odegaard kan? Odegaard, itu gue juga bingung kenapa Odegaard, cuman itu buat lain pembahasan. Jadi ini squad yang menurut gue balance, gue sih suka lihatnya. Ada yang lu pertanyakan nggak dengan pemanggilan dan tidak dipanggilnya pemain-pemain ini? Gue sih yang satu yang gue harap tadi di bawah tuh Cole Palmer, karena walaupun dia memang di Chelsea mainnya kacrut ya musim kemarin, tapi dia punya X factor sih. Kemarin pas lawan Spanyol final Euro itu kan, habis dia masuk baru dia gol 1-1 kan. Itu gue harap sih tadinya dia dipanggil sih. Kalau yang lain-lain Harry Maguire, Luke Shaw nggak dipanggil, gue sih ngerti-ngerti aja. Itu menurut gue ya penggantinya si siapa yang sekarang Konsa, si Gehi itu ya bagus-bagus aja sih. Shaw juga nggak dipanggil juga nggak ada masalah ya. O'Reilly-nya lagi bagus soalnya di sini. O'Reilly lagi bagus banget memang. Jadi there's no issue. Cuman itu sih mungkin kalau gue bilang mungkin si Tuchel itu pengen nggak pengen ada satu pemain yang dia selalu dikasih beban buat dimainin kan. Inggris tuh di tiap turnamen selalu ada pemain kayak gitu. Cole Palmer tuh di Euro kemarin. Sebelumnya itu Jack Grealish, inget gak? Semua orang pengen Jack Grealish dimainin gitu kan, ya kan, selalu gitu. Itu selalu ada terus. Sebelumnya lagi, waktu Piala Dunia 2002, nggak Piala Dunia sebelumnya itu 14 dan 18. 18 itu siapa ya? Gue lupa. Pokoknya ada yang itu Jude Bellingham. Ya kan. Jadi selalu ada tuh. Pokoknya kalau ketinggalan pengennya masukin pemain ini. Kalau ini City Phil Foden. Kalau misalnya hasilnya jelek, pemainnya nggak dimainin, besok headline-nya pasti gara-gara dia nggak dimainin gitu kan. Nah sekarang nih nggak ada gitu. Sekarang pemain yang kayak gitu kan nggak ada. Ya siapa mungkin Ivan Toney boleh ya. Iya. Tapi lu lihat Kane sendiri bang, ini kan kalau di klub tuh selalu jadi pencetak gol terbanyak gitu. Munchen, Spurs, tapi kalau di Inggris apakah lu melihat kualitasnya tetap sama? Sama lah. Harry Kane tuh one of the best strikers yang Inggris pernah punya gitu. Menurut gue Harry Kane sama Gary Lineker jagoan Harry Kane, mas. Jagoan Harry Kane. Karena Harry Kane bisa involve di build up kan. Dia kan suka turun ke tengah kan. Dia suka passing dan dia suka buka ruang gitu. Ini striker yang di Inggris nggak punya. Alan Shearer kan mainnya bukan kayak gini gitu kan. Mungkin yang agak mirip ini dulu mungkin Wayne Rooney, tapi Wayne Rooney sama Kane juga berbeda banget lah gaya mainnya kan. Dan Harry Kane itu very intelligent ya, dia jago banget untuk baca ruang gitu. Jadi ya gue sih mengharapkan Harry Kane golnya jangan kering gitu. Di Bayern Munchen kan golin mulu dia tiap pertandingan. Nah kalau tadi lu katakan Jepang itu butuh striker yang predator untuk bisa melengkapi fase terakhirnya. Kalau Inggris bang, karena kan sebetulnya tadi yang pertanyaan awal gue secara peaknya itu sebetulnya kemarin udah back to back final berarti ya
di Piala Eropa. Piala Eropa ya. Iya, dan di semifinal kalahnya di semifinal Piala Dunia juga pula. Artinya secara grafik tuh udah lumayan bagus tuh Bang. Apa yang kurang dari Inggris? Luck? Kalau gini, kalau di Piala Dunia dan Piala Eropa sih di turnamen ya, luck itu pasti berperan besar gitu. Harry Kane gagal penalti di perempat final Piala Dunia lawan Perancis kan. Nah, waktu lawan Spanyol, waktu Euro itu memang ya Spanyol lebih bagus lah udah pasti game mainnya kayak gitu. Cuman kan lo butuh ada luck di situ kan, yang walaupun kecil itu bisa jadi pembeda antara peluang kecil lo bisa jadi gol, lawan lo dapat peluang yang harus jadi gol, XG tinggi, tiba-tiba kena tiang lah misalnya apa gitu-gitu kan. Jadi itu sudah tidak bisa dikesampingkan sih. Cuman kalau lo tanya apa yang kurang selain luck ya, nggak ada sebenarnya menurut gue. Ya. Dia udah komplit aja. Menurut gue. Walaupun menurut gue secara kualitas pemain lebih menurun dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Enggak menurut gue. Menurut gue everything in its right place sih kalau yang ini. Kalau walaupun kita tahu Konsa Guehi itu kan secara jam internasionalnya belum begitu tinggi Bang. Kalau soal itu sih gue gak ragu lah. Kalau Guehi, Konsa, Jones terus tuh gue gak ragu. O'Reilly itu kan debutan semua ya? Gak ada masalah sih. Gini, gue tuh lebih melihat bukan soal pengalaman ya, tapi soal kemampuan individu masing-masing ini. Menurut gue yang sangat membantu banget itu, yang benar-benar jadi revelation buat Inggris itu ya Elliot Anderson. Jadi menurut gue Declan Rice sama Elliot Anderson kan memang dua tuh ya. Itu sih menurutku pairing yang bagus banget. Itu solid banget dan nggak pernah ada sebenarnya. Nggak pernah ada pairingannya Inggris tuh dalam di era Southgate yang kayak gini. Dulu tuh yang di pair sama Southgate ingat tuh siapa lu sama Calvin Phillips. Ya, Calvin Phillips. Ya. Eric Dyer gitu kan yang main kan. Itu ya beda banget kelasnya sama inilah, sama si Declan Rice sama Elliot Anderson. Terus di di belakang striker kan Jude Bellingham atau Morgan Rogers yang sebenarnya Tuchel suka banget juga gitu. And then lu punya pemain Barcelona tuh di kiri, Anthony Gordon kemarin starter deh pas lawan ini. Gue nggak tahu starter apa nggak pas. Starter. Pas lo Costa Rica starter. Yeah, yeah. Ini sih nggak ada menurut gue kalau tanya apa nih kekurangannya. Gue sih kekurangannya cuman ya nanti mereka bisa memenuhi levelnya mereka main kayak gitu nggak pada waktu di lapangan gitu. Dan ketika berhadapan sama negara kayak Spanyol misalnya, itu bisa nggak mereka ini keep up kan? Menurut gue tim kayak Inggris itu akan lebih susah lawan negara kayak Spanyol dibanding kayak Prancis misalnya yang tukang ngebut semula ini yang striker ya kan. Akan lebih susah karena you have to suffer without the ball gitu kan. Gitu. Itu yang kadang-kadang Inggris sering keteteran. Dan Inggris nggak pernah menang lawan negara yang mainnya kayak gitu. Nggak pernah menang ya? Nggak pernah menang. Begitu lawannya main tiki-taka bola-bola gitu mereka pasti akan nggak sabaran. Karena nggak sabaran akhirnya bolong. Nggak disiplin, iya. Pasti gitu. Argentina akan back to back nggak? Bang? Statistically sulit ya? Kecil ya kemungkinan. Karena kan cuma ada 2 tim yang pernah melakukan itu. Iya. Itali dan Brazil. Sama Brazil. Dan nggak pernah ada di abad 21 kan. Gue sih menurut gue sih enggak sih. Back to back sih. Dan ini akan menjadi last dance-nya Messi dan Joe Ronaldo. Iya. Ini masih menarik gak menurut lu? 2 nama ini? Gue dimaki sama fans Ronaldo ketika gue bilang di podcast sebelah bahwa kalau Portugal mau juara ya Ronaldo-nya dicadangin gue bilang. Kayaknya semua orang ngomong gitu deh. Iya. Iya karena ya lu harus lihat bahwa dan orang harus sadar bahwa Ronaldo itu bener-bener udah nggak sing lagi sebenarnya sama kualitas dan umur yang dimiliki sama pemain Portugal lain nih kan. Cuman ya gimana, ini orang kan udah setengah dewa jadi dan anak-anaknya ini kan pemain-pemain ini kan mengidolakan dia semua kan. Ya, jadi kan mau nggak mau nih ini. Kalau gue bilangnya ini lembu emas nih harus di ini. harus diakomodir. Harus diakomodir. Kalau enggak kan ngoceh dia. Cuman banyaknya juga yang bikin narasi, kemarin Piala Dunia Messi. Jadi dia udah pernah juara dunia nih. Sekarang Piala Dunianya Ronaldo di Portugal gitu. Gue kan malas denger yang begini-beginian gitu kan. Jadi kalau bisa sih Portugal gak usah juara. Karena tinggal kepingan terakhir Ronaldo ya. Iya. Sebelum kayaknya kan Piala Dunia terakhir sih. Iya. 4-1 dia kan? 4-1. Ya sebenarnya kalau dia mau sih masih bisa, cuman ya gak usah. Ngapain terlalu maksain banget, sekarang aja terlalu maksain sih. Iya. Akan siapa ya Bang selanjutnya? Sekarang kan udah Messi Ronaldo, 1 dekade terakhir. Menurut lu ke depan akan siapa lawan siapa?
Secara individu nih, secara individu? nggak ada sih menurut gue ya. Jadi banyak pemain luar biasa skill ya dan kemampuannya. Yamal sama Mbappe? Tapi kan beda umur itu. Oh ya nggak seangkatan. Agak jauh umur ya, Yamal sama Mbappe. Lo kan kalau bikin hype kayak gitu kan lo harus ada kompetisi ya. Oke lo bilang Mbappe, cuman lawannya siapa? Lo bilang Haaland ya enggak kan? Ini orang nggak ada ini. Dembele? Sebentar tapi. Ya Mbappe sama Dembele berantemnya di ini sih di Timnas. timnas ya. Iya. Yamal mungkin ya, cuman kita harus nunggu juga kan lawannya siapa gitu. Lawannya dia siapa. Dan harus dari tim yang negaranya harus tier 1, jangan tier 2. Karena kalau negaranya tier 2, kayak si siapa Kvaratskhelia kan akhirnya nggak main Piala Dunia kan. Yeah. Dan belum tentu main di turnamen-turnamen apa major gitu kan. Nggak ada sih, gue belum lihat sih itu. Belum ada lagi? Belum ada. Kita, tadi kan kita udah ngebahas juga soal Mbappe. Kalau menurut Bang Pange, Mbappe itu akan jadi benalu atau akan jadi kartu as ya buat Prancis? Ada meme yang tadinya gue pikir cuma lucu-lucuan, tapi makin kesini gue bilang kok makin bener ya. Soal Mbappe as an African dictator, lo udah pernah lihat itu gak? Belum. Jadi banyak meme gitu sih, lo tau kan gaya-gaya diktator Afrika tuh yang pakai baju-baju jenderal warna putih gitu-gitu. Jadi si Mbappe digituin gitu. Karena dia diva kan, pengennya ini kan. Jadi kemarin itu waktu ada si timnas Prancis sebelum berangkat, ketemu Macron kan, ketemu presiden kan. Ada satu foto di mana pemain Prancisnya pada baris, Mbappe nggak ikutan, dia bareng sama Macron. Lagi nunjuk gini gitu kan. Dan ini kan kalau lo baca di media-media Eropa, media-media Prancis kan selalu ngomong soal ini kan. Termasuk di Madrid juga sama kan. Bagaimana dia pengennya nih di media, dan dia keluar dari PSG pun gara-gara hal yang sama. Iya bisa jadi sih, bisa jadi isu api dalam sekam sih ini sih. Tapi Mbappe layak nggak memposisikan diri dia sebagai bintang? Ya layak. Kalau tanya layak ya udah pasti layak. Cuman contoh lagi ya, Mbappe itu kan posisinya dia tuh di depan kan, tapi di kiri kan. Yeah, di kiri kan. Itu posisinya Dembele. Ya berarti kan harus ada yang ngalah kan. Gitu. Nah, terus dia gimana kalau tim Prancis itu kan banyak banget pemain yang bisa jadi tumpuan sebenarnya. Kalau si focal point itu bukan dia, tapi kan nggak mungkin karena superstarnya dia. Ya, dan Prancis punya sejarah meltdown di Piala Dunia karena masalah ego. Banyak banget sejarah Prancis 2010 tuh mereka meltdown. Domenech kan ya kan. Dan itu menurut gue kalau nggak di-manage dengan baik sih. Tapi gue percaya sama Deschamps sih karena dia pengalaman. Itu sosoknya kuat lah Bang. Kalau dia udah bisa pernah bawa Prancis juara, iya. Secara karakter dia bisa megang ruang ganti. Iya, tapi ini ya apa namanya, ego ini kan tim yang paling banyak bintang ini Prancis sih sebenarnya. Yes. Lo lihat tengah sama depannya, apalagi tengahnya nggak gitu bagus sebenarnya. Depannya yang bagus. Iya sih. Cuman si ini dipanggil kan, siapa namanya, Tchouaméni itu dipanggil. Tchouaméni, Rabiot di tengah. Iya, Tchouaméni aja kan ribut sama Valverde kan ya. Jadi ya bisa aja sih. Karena gue bilang kayak Prancis tuh punya sejarah panjang mereka cekcok sendiri. Belum lagi memanage ego-ego para pemain muda yang di depan ini kan. Itu kan semuanya levelnya starter semua sebenarnya. Ya kan? Gila sih kalau dipikir-pikir ya. Terus lo harus manage Michael Olise juga. Jadi misalnya nih ya, Mbappe, Olise, sama Dembele misalnya. Ini juara dunia, ada pemegang Ballon d'Or sama Olise. Iya. Olise enggak Munchen dia? Iya, cuman kayak the next superstar lah ya gitu. Dan kalau orang lihat kan si Olise orang kan juga suka bertingkah juga menurut gue, ya kan. Ya menurut gue dengan cara dia suka sosok kalem gitu, ya itu bertingkah itu kan sebenarnya kan. Jadi ya ini udah kelihatan. Maksudnya kalau pelatih bukan Deschamps mungkin sih retak ya. Siapa yang mau didahulukan gitu kan, nggak ada. Tapi secara taktikalnya Bang, maksudnya dulu kan kita tahu Mbappe itu berpadu dengan Giroud yang gaya permainnya berbeda. Griezmann juga berbeda. Sekarang kan tiga-tiga ini hampir mirip-mirip nih. Yang mereka nggak punya tuh Griezmann sebenarnya. Yes. Ini pemain yang jembatan dan penting banget gitu. Yang diharapkan orang bilang siapa? Kan kalau Ryan Cherky kan terlalu stylish lah, terlalu flamboyan lah kan. Kalau Griezmann itu kan
pemain yang kalau lo orang casual biasa lo nggak akan notice pasti dia main. Iya. Karena bukan orang yang tendangannya atau larinya kenceng, bukan yang dribble gimana-gimana gitu kan, tapi ya sebagai second striker dia selalu jadi hub gitu. Nah itu kan yang sebenarnya Jadi nopang, jadi pelayan kan. iya itu yang sebenarnya Prancis nggak punya. Dan gue rasa sih itu akan cukup kerasa sih ya. Dan sosok pemimpin ya Bang di Madrid ini di Prancis ini juga kayaknya nggak ada ya. Kaptennya Prancis sekarang Mbappe kan? Mbappe, Bukan? Iya, Mbappe. nah iya makanya. Dan Mbappe kemarin ribut sama Kante. Kante itu salah satu Oh iya makanya. senior juga Iya. di Prancis. Iya makanya gue bilang kan udah kelihatan kan. Udah kelihatan dia tuh Prancis tuh selalu dia dalam setiap Piala Dunia atau setiap Piala Eropa, Prancis itu kan selalu unggulan. Selalu unggulan. Mereka cuma juara itu justru ketika mereka tidak begitu diunggulkan. 2018 itu ketika mereka juara, itu kan Mbappe masih bocah itu kan. Iya. Masih bocah banget. Mereka tuh 17, 18 ini. mereka tuh unggulannya di Euro 2016 pas mereka jadi tuan rumah kan. Yang kalah sama Kalah sama Portugal. Portugal. Ya itu menurut gue selalu jadi beban psikologinya Prancis sih. Masalah soal managing ego ini. Kalau Inggris kan menurut gue lu personal ya, karena lu mungkin dekat dengan Inggris gitu. Tapi banyak yang prediksi Spanyol yang akan bisa juara dengan materi pemain. Gue tidak keberatan dengan itu. Spanyol ya. Walaupun Spanyolnya kan bukan Spanyolnya ini ya, bukan Spanyolnya zaman Del Bosque yang isinya Barcelona sama Madrid doang kan. Sekarang, Plus 1. iya. Sekarang kan merata, bahkan nggak ada Madrid ya. Nggak ada Madrid ya. Bahkan nggak ada Madrid ya. Cuman ya kalau berkaca dari kemarin pas Euro ya itu memang kalau lihat Spanyol itu ya dengan gaya main kayak gitu, memang mereka tidak butuh dan bahkan lebih baik tidak punya pemain bintang sih sebenarnya. Iya sama orang. Tapi emang DNA-nya Spanyol kan. DNA Spanyol. Iya. Iya, lo siapa bisa? Oh, misalnya lo bilang Oyarzabal gitu ya. Oyarzabal kan kalau buat kita yang nonton bola kan bagus gitu. Lo tanya sama orang random yang suka tanyol di jalan kan belum tentu tahu Oyarzabal. Nggak tahu ya. Lo tanya main di mananya belum tentu tahu kan gitu. Ya, cuman itu ya apa kelebihan Spanyol lah. Kelebihan Spanyol. Ya, kolektivitas itu. Iya dan mereka semua tuh dalam frekuensi pikiran yang sama kan cara bermainnya. Kayak Jepang cuma ada level ya. Ya menurut gue lebih tinggi dari Jepang. Cuman sama kayak gitu ini ya. Plus mereka punya X Factor yang namanya Lamine Yamal itulah. Ya. Gitu, Yang bikin tim ini komplit. Jepang tadi lu pikir akan menjadi kuda hitam, tapi untuk tim yang flop, siapa Bang? Tim yang flop. Tim yang akan flop. Kan flop itu kan berarti Tidak sesuai ekspektasi berarti kan? ada ekspektasi tapi Yes. ini ya. Siapa ya? Argentina gue. Argentina. Juara bertahan. Biasanya juara bertahan kecuali Prancis 2022 itu selalu memble di Piala Dunia berikutnya. Tapi nama squadnya nggak banyak berubah. Pelatih juga tidak berubah. Ya yang anomali itu cuman Prancis kemarin gitu. Sisanya selalu. Lo lihat aja sebelumnya. Jerman 2018 habis juara Atro. Spanyol 2014 sama Itali 2000 selalu. Apa yang buat lo pilih Argentina? Karena faktor Messi-nya memang udah nggak sekuat itu atau ada? Gue merasa mereka ini aja sih udah peak aja. Udah peak aja dan level of drive of hunger-nya gue rasa udah nggak kayak sebelumnya kan. Gitu. Tim yang orang nggak banyak ngomongin kalau lihat sebaliknya ya. Karena kalau ini nggak mungkin dikategorikan kuda hitam soalnya. Tapi yang menurut gue akan lebih bagus dari banyak orang tuh Brazil. Iya, gue pengen lihat line up-nya itu lumayan malah. Brazil ini timnya menurut gue tim Ancelotti banget. Ini banyak pemain-pemain yang dianggap udah lewat dari peak-nya. Ini mengingatkan gue sama Ancelotti pas megang Milan pas juara Champions tahun 2000-an itu. Isinya tuh pemain-pemain yang umurnya udah lewat 30 kan. Tapi juara kan sama Ancelotti kan. Ini menurut gue sama nih. Walaupun kata Koji, Ancelotti miskin taktik. Ya menurut gue itu kesesatan yang gak perlu diulang berkali-kali. Ancelotti tuh menurut gue ya, ada pelatih yang lebih menonjol man manajemennya gitu. Kayak Alex Ferguson itu kan seorang man manager yang sangat brilian gitu. Tapi ada pelatih yang juga taktiko gitu kan. Menurut gue Ancelotti itu sering banget disalah mengerti sebagai orang yang nggak mengerti taktik gitu kan. Karena pemain bintang suruh main aja. Nggak, dalam banyak case itu nggak pernah sukses. Lo suruh pemain bintang, lo kumpulin, suruh main gitu. Nggak pernah sukses. Ada taktiknya juga di situ gitu. Ada kemampuan meracik formulanya juga di situ.
yang sudah terbukti dilakukan sama Ancelotti di banyak tim, di klub, di level klub maupun kalau di timnas kan belum ya, tapi di level klub. Nah itu pertanyaannya, apakah akan berbeda bang? Kalau berbeda iya, karena kan persiapan tim ini juga beda kan secara durasi. Cuman sih gue melihat bagaimana Ancelotti dia bisa blend in sama Brazil dan lihat pemain-pemain yang dipanggil ya. Dan pemain yang base di Brazil banyak banget loh. Ya, banyak pemain yang main di lokal itu menunjukkan ya dia ini sih. Dia blend in the culture ya. Gitu. Gue juga nggak, ya dia sebagai orang yang bukan orang Brazil, pelatih pertama yang bukan orang Brazil kan. Setelah berapa, gue nggak tahu apakah dulu mereka punya pelatih orang Inggris atau enggak. Tapi ya ini ya dia harus bisa mengerti culture-nya lah. Dan gue merasa Brazil langkahnya bisa jauh di Piala Dunia ini. Oh iya? Iya, jauh. Ada pemain yang bakal nonjol nggak bang? Kalau misalkan kita ingat 2002 itu kan Anjung Wan itu jadi salah satu ikonik gitu. Terus 2006 Michael Owen. Ada di 2018 Mbappe gitu. Di 2026 ini ada nggak nama yang menurut lo akan muncul sebagai bintangnya Piala Dunia? Muncul ya. Nggak tahu sih gue. Karena itu baru bisa lo lihat nanti setelah kompetisi. setelah pertandingan pertama semua lo bisa lihat, baru bisa lihat ya. Cuman ya gue sih pengen lihat tim kayak Norway yang udah lama nggak main Piala Dunia kan, tapi skuadnya sih bagus banget itu sih. Itu bisa bicara juga sih. Sama Turki. Turki yang selalu jadi kuda hitam setiap pertandingan, setiap turnamen, nggak pernah bagus tapi nggak pernah bagus. Padahal selalu jadi dark horse kan. Yes. Kayaknya mungkin kali ini dia akan pertama kali memenuhi ekspektasi orang lah, gitu menurut gue sih. Gue pengen lihat Senegal. Oh Senegal, saya Senegal juga. Senegal. Itu menarik ya Senegal. Senegal, gue kemarin denger di mana ya? Gue lagi dengerin podcast something Eropa gitu. Terus kalau nggak salah si Senegal itu pelatihnya bilang bahwa kita kesini cuman kita Piala Dunia itu bukan cuman mau nyari lolos knockout stage, kita maunya masuk final. Gitu. Keren gue bilang, keren. Mental bagus. Bagus. Ya, Senegal itu ya kan yang kemarin harusnya juara Afrika terus cabut kan, ya kan? Iya. Bagus menurut gue. Oke, Bapak ini bagian terakhir. Gue pengen sedikit bahas soal di luar lapangan ya. Ini ya kebijakan Amerika kayaknya agak sedikit lucu juga ya. Kemarin ada wasit yang akhirnya dipulangkan karena dianggap terafiliasi dengan kelompok teroris. Lalu juga jurnalis beberapa kali dipulangkan juga gitu. Lu melihat ini gimana? Apakah sudah sesuai prediksi lu akan terjadi hal seperti ini? Ya inilah yang terjadi ketika lo memberikan Piala Dunia itu ke tuan rumah yang namanya Amerika gitu. Apalagi Amerika Donald Trump kan. Ini kan nggak kaget, ini udah hal yang kita prediksi dari jauh-jauh hari gitu. Wasit, terus pemain-pemain negara non Eropa itu, non kulit putih itu kan diharas kan ketika di imigrasi. Lo lihat yang ini nggak? Lo lihat yang video Uzbekistan itu nggak? Yang Cannavaro lihat nggak lo? Iya. Jadi ini Cannavaro nih orang Itali, peraih Ballon d'Or nih. Dan gue yakin pasti imigrasinya nggak tahu nih kalau dia orang Itali gitu kan, dipikir orang Uzbek gitu kan. Ya bisa juga bukan orang Uzbek kan. Dia ini kan bener-bener diperiksa, digeledah gitu, kenapa Cannavaro bingung gitu. Ini kan lebay banget. Dan harusnya kan sebagai tuan rumah dia Amerika tuh menjamin keleluasaan bagi pemain dan penonton untuk bisa masuk ke negaranya, nonton pertandingannya, bermain pertandingannya. Lu bandingin sama Qatar sama Rusia. Ini dua tuan rumah yang menjelang penyelenggaranya kan dikritik sama banyak pihak lah. Ya Rusia karena posisi politik ya, dan juga ininya stance mereka soal ini ya, soal geopolitics. Kalau Qatar soal hak asasi manusia lah gitu kan. Dua-duanya menunjukkan bahwa, dua-duanya mati-matian menunjukkan bahwa negara gua nggak kayak yang lo pikirkan. Rusia itu ketika 2018 itu very open banget gitu. Dan mereka benar-benar nggak ngapa-ngapain. Itu yang namanya apa? Yang namanya nyolek-nyolek tetangga tuh mereka berhenti dulu tuh. Ya kan? Yang penting semua datang ke sini happy gitu kan. Qatar juga sama. Mereka mati-matian kan untuk menunjukkan bahwa kita tidak sejelek itu kok gitu. Nah Amerika itu kebalikannya gitu. Orang sudah banyak mengkritik dan punya banyak antipati, nanti di Amerika begini gitu. Yang mereka lakukan justru lebih dari itu kan. Ya itu gue bener-bener dan gue sebenarnya menyoroti posisi FIFA di sini yang menurut gue ya biasa lah ya. Nggak standar ganda, double standard mereka. Ya, bahwa ya mereka memberikan yang namanya award jadi-jadian FIFA Peace Prize kan.
penghargaan perdamaian FIFA ke Trump. Lalu setelah diterima itu beberapa waktu kemudian presiden penerima FIFA Peace Prize Award itu mengebom anggota FIFA lainnya kan gitu. Dan FIFA-nya diam-diam aja gitu. Sedangkan kalau dalam case Rusia misalnya dia di-ban. Kan, sampai hari ini. Sampai hari ini kan tidak konsisten. Ya kalau mau ban ya ban juga dong gitu misalnya kan. Dan ketika masalah soal imigrasi ini orang tidak keluar masuk dengan leluasa ini, lalu FIFA bilang bahwa FIFA tidak ngurusin masalah soal ini perizinan dan lain sebagainya. Bullshit lah menurut gue. Nggak mungkin. Itu kan intertwine, itu kan nyambung gitu. FIFA dengan host country itu kan selalu nyambung. Dan FIFA itu selalu mendikte host country sebenarnya. Lo bikin gini selalu gitu kan. Ini kan sebuah organisasi yang sangat-sangat powerful sebenarnya. Ya tapi ya di depan Amerika mereka ini kicep kan. Gitu. Dan ya akhirnya berasa ke penyelenggaraannya. Ada wasit FIFA, wasit terbaik di Afrika. Hanya karena di orang Somalia, dia nggak bisa masuk ke Amerika kan. Gimana? Dan kalau nggak salah wasit Somalia itu akhirnya ditunjuk UEFA jadi wasit final Super Cup. Iya, maksud tuh, lo bisa lihat betapa absurdnya ini kan. Dan gue sih nggak akan kaget kalau dalam penyelenggaraan 1 bulanan lebih ini ada kelucuan-kelucuan lain sih. Menurut gue sih akan terus bertambah ya. Oke. Kita mau ngomongin Iran by the way. Iran tuh katanya harus bolak-balik ya? Atau gimana sih? Iran biasa di Meksiko. Oke. Jadi dia nggak boleh stay overnight. 24 jam di Amerika tuh nggak boleh. Jadi dia tiap kali mau tanding ya dia harus keluar dari Meksiko balik lagi gitu kan ke kalau mainnya di Amerika. Lo jangan lupa juga bahwa Trump itu kan beberapa bulan yang lalu setelah kejadian Iran ya, dia kan bilang mending Iran nggak usah datang. Dia kan bilang gitu kan, soalnya kita nggak bisa jamin keselamatannya. Itu kan gila. Padahal lagi-lagi FIFA itu bilang tuan rumah harus menjamin anything yang berkaitan sama keselamatannya peserta dan juga penonton. Gitu. Kan kira-kira alasan itu yang dipakai ketika U20 batal di Indonesia kan? Sama tuh. Tapi ini bahkan lebih gila dia ngomongnya. Karena lebih verbal, lebih agresif. Ternyata ya udah ya inilah yang namanya realita politik sepak bola ya seperti ini. Tapi ini artinya kan dengan situasi geopolitik yang sekarang memanas gitu ya. Ini artinya cuman Amerika ngerjain Iran aja kan? Kalau menurut gue iya. Kalau menurut gue sih ini ngerjain karena mereka mustahil, mereka nggak bisa untuk ngelarang datang. Betul. Gue persulit hidupnya. karena lu lagi punya wewenang itu. Iya. Lo kebayang nanti misalnya Iran lolos misalnya ya. Iya, misalnya. Mereka bisa lolos ke putaran berikutnya. Dan ada chance ketemu Amerika. Ada. Kalau nggak salah tuh kalau masing-masing finish peringkat 2 di grup masing-masing itu mereka ketemu. Oh itu seru banget tuh. Ya ketemu. Ya gimana gitu kan? Mau kayak gimana? Orang nggak mikirin itu kan. Dan Piala Dunia ini kan selalu jadi melting pot ya. Jadi semua culture negara bangsa-bangsa ini kan yang terwujud dalam sepak bola maupun juga di luar lapangan kan semua berbaur jadi satu. Gitu. Dan ini karena sebenarnya bikin Piala Dunia jadi indah tuh gara-gara itunya. Menurut gue urusan soal pertandingan bolanya itu 2 hal yang berbeda dengan bagaimana berbagai macam budaya ini blend jadi satu gitu kan. Karena mereka ketemu. Ya tapi dengan backdrop situasi geopolitik kayak gini, plus host country-nya ya 1 dari 3 ya, gue gak bilang 2-2, kalau Kanada sama Mexico mah baik-baik aja gue rasa. Host country-nya yang sama sekali they don't help themselves gitu. Jadi orang udah sebel sama mereka. Mereka tuh pura-pura baik aja kagak. Semau mereka aja kan, ya. tipikal American lah. Iya makanya pura-pura baik aja gak bisa mereka. Menurut ya udahlah. Tapi itu yang akan jadi seru dari Piala Dunia kali ini. Jadi prediksi lu yang juara? Yang juara? Inggris. Tetap Inggris? Pemain terbaik? Pemain terbaik? Ya pemain terbaik. Declan Rice dong? Enggak loh. Declan Rice bahkan bukan pemain terbaik di tim ya, ngapain gue bilang. Pemain terbaik lu? Oh masih nungguin juga? Masih nungguin ya. Pemain terbaik Jude Bellingham. Jude Bellingham. Ya. Top score? Harry Kane. Harry Kane. Terakhir pemain muda terbaik?
Main muda terbaik. Yang terbaik. Main terbaik tuh di bawah 23 ya? Di bawah berapa? Di bawah 3. Ah ini Pak, pasti Lamine Yamal minimal sih. Ya mal. Yamal sih pasti. Minimal itu benar minimal itu. Yamal mah levelnya udah pemain terbaik sebenarnya seharusnya. Cuman nggak pemain terbaiknya Jude Bellingham. Thank you Bapak. Thank you semuanya.